aku pasang badan. Bang Yama mau keras tuh. Tapi ya sudah, aku aja bang, udah biarin aku aja. Tapi netizen gimana komentar ke Ya 60-40 untuk kali ini. 60% mendukung saya, 40% ada juga yang haters. Jadi gini, saya masuk kafe nih, ini misalnya di kafe nih ya, saya masuk sama Yama Carlos kebetulan. Jadi saya meeting, saya lagi minum, ngobrol-ngobrol minum lagi, tiba-tiba ada Bill datang. Break, Mas ini billnya. Hah? Saya belum close bill kok gitu. Kok dikasih bill gitu? Iya Mas, peraturan di sini 1 jam duduk minimal 150.000. Nanti kalau Mas mau duduk lagi, open bill lagi. Gue masuk gak dikasih tahu gitu loh. Beda cerita dengan gue udah masuk dari Mas, minimal reservasinya 150.000 untuk per hours ya. Dan gue oke, it's okay. Atau ini all you can eat, batas makan minum gue dibatasi 90 menit, oke. Ini nggak sama sekali. Bahkan gue sama Yama Carlos yang datangnya nggak beda dikit, bang lu ditanya enggak, orang lain juga masuk aja enggak. Gitu kok dimintain bill gini? Ini apakah emang peraturannya PPKM 1 jam dine in? Atau memang cara dia untuk mencari tambahan uang? Dalam artian tambahan bill ya. Gitu. Kalau emang itu peraturan PPKM, tolong dong dikasih tahu Mas, berdasarkan peraturan PPKM maksimal 50 menit 1 jam. Kita tidak boleh ya. Oke. Tapi table sebelahku datang 6 orang, 2 meja. Datangnya lebih lama, saya udah dikasih bill, dia nggak kasih bill. Apakah bill saya itu lebih kecil daripada orang yang 6 itu? Kalau emang itu alasannya, berarti saya ngerasa saya diperlakukan tidak benar. Saya merasa dilecehkan. Ya sudah, saya bilang, kalau emang gitu, yaudah biar saya duduk gimana? Buka lagi Mas 150. Oke, saya buka 10 juta, gesek aja. Kalau emang peraturan kalian 1 jam 150, berarti saya punya, dengan 10 juta saya punya 66 jam. Artinya saya bisa 3 hari di sini. Kalian bisa nggak tutup? Saya kayak gitu. Karena apa? Ya karena saya masuk duduk, nggak ada omongan kayak gitu, tiba-tiba digituin gitu. Artinya kan dia mengorientasikan dengan segala uang dan waktu. Ya sudah, saya balik, saya ikutin cara kalian gitu. Dan yang buat saya kesel ada sepanjang pembicaraan itu tidak ada kata maaf. Maaf Mas, ini peraturannya seperti ini. Nggak ada. Memang peraturannya seperti ini, gini SOP seperti ini. Panggil orang yang membuat saya ada di dalam sini, yang menjamu saya di awal, yang ngasih menu saya. Mbak tadi ngasih menu saya nggak ngasih, bilang 1 jam. Ya Mak Carlos, kamu ditanyain, tidak mau pesan apa Pak? Kita cuma pesan kopi. Memang nongkrongnya di kopi. Apa yang salah? Kalau kopinya kalian saya minum dalam waktu 1 jam, apa yang salah? Kan kalian kedai kopi, restoran kopi. Kecuali restoran makan, saya cuma pesan kopi, ya boleh lah Mas, mau pesan makan apa? Gitu. Itu yang buat saya kesel, sampai saya pulang pun nggak ada kata maaf. Tapi sempat cekcok gak sih maksudnya kayak sama pihak kafenya gitu? Sempat saya bilang, Mas memang peraturannya panggil manajer kamu. Oh kebetulan lagi nggak masuk. Oke, ya sudah, berarti kamu urusan dengan saya, dengan kita berdua. Saya coba tes apa bener kata-kata kamu. Kalau masuk di sini maksimal 1 jam dengan 150. Saya datengin, Mas maaf Mas, tadi Mas duduk di sini ditanya sama pelayan maksimal 1 jam 150.000 nggak? Enggak. 1. Yang rame-rame coba. Saya berani tuh, saya sini Mbak. Mas, tadi Mas rame-rame datang di sini ada open omongan 1 jam 150, berarti kalau Mas 2 jam berarti 300.000. Enggak ada Mas, saya baru tahu. Apa? Apa karena bill saya cuma minum berdua, saya lebih kecil daripada mereka, kalian gituin? Kalian salah orang kalau kayak gitu ke saya. Gitu. Dan banyak yang pro kontra. Teman-teman saya, lu kok gitu sih? Itu kan UMKM lagi pandemi gini. Ya, lebih baik saya bersuara dan tidak ada customernya dia yang seperti itu kan. Mungkin ada manajemennya kejar target, tapi nggak gitu juga dong caranya. Aku yakin dimanapun tidak ada manajemen yang mengajarkan SOP semi memeras seperti itu, tidak ada. Tapi gimana mungkin setelah akhirnya kamu komplain lah mengenai peraturan itu, terus udah ada solusi atau gimana? Ada. Nggak sampai 1x24 jam. 1x24 jam dihubungin besoknya. Saya cek DM. Iya Mas, terima kasih atas ini, mohon maaf atas bla bla bla. Saya berikan komplimen dan voucher. Saya nggak butuh. Saya cuma butuh kata maaf. Itu sangat mahal bagi saya. Cukup kalian buat statement maaf di media, karena saya sudah angkat ke media, saya tanggung jawab. Kata maaf kalian akan saya angkat bersama Yama Carlos untuk menetralkan keadaan. Dia buat satu permintaan maaf, rilis di media. Ya sudah, clear. Tapi Vi kan Win, karena lu sebagai figur, ini ngerasa kayak di ini nggak sih, kayak aduh, istilahnya kan sebenarnya lu punya, tapi kan jadi kayak caranya
malah merendahkan lu gitu. Ya, yang sebenarnya gini, kalau gue ngerasa jadi public figure, depan gue lebih senior, Yama Carlos. Dulu dia di Semarang udah ngetop, saya masih sekolah, Yama Carlos. Sampai Carlos sempat mau marah, bang, abang lebih senior, biar adekmu aja bang. Jadi kalau misalnya salah, biar aku yang disalahin. Aku pasang badan. Bang Yama mau keras tuh. Tapi ya sudah, aku aja bang, udah biarin aku aja. Tapi netizen gimana komentar? Ya 60-40 untuk kali ini. 60% mendukung saya, 40% ada juga yang hatersnya. Gimana haters, baca-baca haters? Ya gini, lu gak ngerasain apa yang gue rasain. Lu ini ya, sekali lagi, kita boleh sabar untuk hal tertentu. Tapi kalau harga diri kita dinominalkan dan direcehkan atau dilecehkan dengan uang, kata sabar tidak berlaku bagi saya. Harga diri tidak bisa dibeli. Harga diri tidak bisa diuangkan. Ketika itu diuangkan, kita bukan bicara dengan kata sabar. Artinya kita sangat dilecehkan. Tapi ada nggak sih kata-kata netizen yang menyakiti kamu dari kejadian kemarin? Ya biasa-biasa aja sih. Lebih sakitnya tuh gini loh. Mentang-mentang punya uang banyak bisa bayar 10 juta. Allahu Akbar. Bukan masalah 10 jutanya gue gitu. Karena dia mengajaknya dengan rules untuk bermain 1 jam 150.000. Ya gue ikutin dong. Gue gedein 10 kali lipatnya. Dia gak berani jawab. Gak berani gesek. Kayak gitu. Nah ini sangat penting buat kita semuanya. Di saat pandemi kayak gini memang kondisi sangat sensitif. Tapi tolong dong. Jangan segala sesuatunya dilemehkan, direcehkan dengan masalah uang. Tingkat kesuksesan orang itu beda-beda. Belum tentu orang yang lebih sukses itu mau membagi. Belum tentu. Tapi orang yang di bawah bisa membagi. Karena uang itu ada perbedaan di masing-masing individu. Oke. Itu aja. Mengenai ini gimana sih 3 hari ini menuju? Wah, ya. Nah, dia dipingit. Video callan bentar-bentar aja ya kan. Terus ya ternyata seperti ini tuh nikah resmi. Kangen dong ya? Ketemu gitu sama anak. Iya, biasanya kan seminggu bisa 2 kali ketemu, pergi bareng apa, sekarang ya nggak bisa. Persiapannya gimana sampai sekarang? Alhamdulillah sudah di take over ke WO semuanya. 97% lah, 3% tinggal pelaksanaan. Nanti akan ada adat ya sih? Ada. Akan ada adat yang mungkin jarang kalian lihat ya di Jakarta. Gitu. Bahkan gue sempet cek public figure apa yang sudah membawa adat pernikahan adat Kalimantan Banjarmasin. Gitu. Saya bawa adat Kalimantan Banjarmasin dan bener-bener yang di pedalaman. Gitu. Jadi kita bawa orang sana datang ke sini flow-nya seperti apa. Bahkan H-1 itu akan ada kayak semacam nasihat adat sama orang asli sana nanti saya. Kayak apa katanya ada lilin, ada apa, wah gue gak ngerti deh. Kita menghargai saja. Tapi ada ini gak sih kayak misalkan pertunjukan atau apa gitu yang berbau adat gitu, kayak misalkan naruh apa gitu ada gak? Aku bilangnya bukan pertunjukan ya, karena semuanya mungkin runutan prosesi aja. Iya ada sih, ada kayak yang lilin, ada yang kaca, ada yang kue bermakan, ada yang kopi hitam, ada apa gitu. Karena kebetulan juga darahnya Nadia itu sangat kental dengan nenek moyangnya, masih ya bisa dibilang orang yang membantu di pedalaman lah. Orang yang membantu dengan gitu. Mengenai yang apa namanya ucapan digital itu gimana sih yang? Wow, iya. Udah bocor aja. Boleh dijelasin? Ya, jadi itu idenya? Saya muncul ide gini. Nikahan itu kan pasti banyak karangan bunga ya. Ini sekali lagi saya juga minta maaf, tidak bermaksud untuk menghilangkan rezeki para penjual bunga, karangan bunga. Di nikahan saya pengen eco green wedding konsepnya, bahwa siapapun yang ingin memberikan bunga kepada saya tidak terima lewat fisik. Silakan melalui karangan bunga digital. Langsung kepada tim saya yang membuat dan rekeningnya langsung diberikan kepada kaum duafa. Jadi pernah gak sih lo, saya temen lo nikah, gue kirim bunga ya 500.000 lo beli kasih sono jadi sampah, styrofoam, tidak terurai, anorganik, bunganya dipetik-petik, ya kan. Sekali lagi, maaf, bukan bermaksud untuk menghilangkan pekerjaan karangan bunga, tapi untuk di acara saya tidak adakan itu. Semua di digital dan uangnya semua kita berikan kepada kaum duafa. Gimana idenya tuh untuk akhirnya mau menyumbangkan juga ke kaum duafa nih, apalagi kan di hari pernikahan? Iya, karena kebetulan besan saya, mertua saya itu di BUMN ya, jadi pasti yang namanya BUMN ada kepala mana pasti ngirim bunga gitu. Kita cegah lah daripada kita jadi sampah, nanti kita alihkan ke digitalisasi gitu. Dan uang aja sudah digitalisasi, ada uang kripto dan lain-lain. Bunga juga bisa digitalisasi dan uangnya bukan buat saya.
Gitu. Jadi saya mengajak di weddingan saya untuk berbagi. Kalian semua pada berbagi pada saya, tapi saya juga berbagi pada kaum duafa. Dengan apa yang kalian lakukan, tujuannya oh nih Mas dari Starpro ngirim bunga 1 juta, uangnya buat mereka, saya tahu kamu ngirim bunga. Itu aja. Gitu. Itu digital tuh dalam bentuk gimana sih? Apakah memang nanti kayak di billboard gitu? Jadi itu nanti semua ditayangkan di plasma Mas, kayak gini contoh. Iya, saya bukain ya. Tunggu ya. Tunggu. Siapa? WA lu mana Dik? Waduh, lu masuk ke gua. Enggak nih, udah obsesi. Ini dia. Ada. Nih, jadi sinyal coy. Cut dulu ya. Sinyal cuy. Nah. Unangnya 1 bar dong. Sinyal 1 bar. Nah, jadi inilah karangan bunga digital nanti diundang saya. Saya jelaskan dulu, karangan digital sebagai gerakan eco green untuk mengurai sampah anorganik yang sulit terurai dan berdampak bagi buruk lingkungan. Kami hanya menerima karangan bunga digital yang akan ditampilkan pada plasma venue acara dan mengirimkan soft copy karangan bunga tersebut ke WhatsApp masing-masing. Setiap karangan bunga yang dipesan akan disumbangkan kepada kaum duafa. Bagi keluarga dan sahabat yang ingin mengirimkan bisa mengikuti step berikut gitu. Nih 200.000. Bunganya kayak gini. Nanti bisa diisi dari Diki. Seperti ucapannya apa? Ini ada sertifikat digitalnya. Donasi kaum duafa 200.000. Ini yang 500.000. Seperti ini. Ya. Ini didesain satu-satu sama tim saya. Nanti ini yang 1 juta. Ini ada sertifikat digitalnya tuh. Donasi kaum duafa 1 juta. Nama instansi, ucapan tuh. Kayak gitu. Tuh. Jadi bukan untuk saya. Insya Allah pernikahan saya itu kan ibadah. Jadi nggak cuman saya yang ibadah, tapi kalian juga yang datang dan mengucapkan bisa ibadah. Semoga karangan bunga digital ini bisa menjadi tren di pernikahan 5.0 ya, bentar lagi ya. Gitu. Ini kayaknya pertama kali deh kayaknya. Iya. Saya lihat-lihat pertama di dunia ini, karangan digital online yang akan ditampilkan di plasma. Satu-satunya di dunia ada di Indonesia, pertama Lutfi Agizal. Dan tujuannya bukan buat saya, tapi buat kaum duafa, seperti itu. Idenya dari kamu atau dari Nadia atau dari? Kebetulan dari aku, karena aku berpikir, wah pasti banyak yang ngasih bunga ya. Apa yang aku bisa lakukan dari bunga ini ya? Datang, saya nggak bisa ngelihat, saya di atas, pas saya ngelihat udah layu, ya kan, styrofoam dan lain-lain. Ramah lingkungan, enggak, bunga pada dipetik. Tujuannya cuma buat nunjukin doang. Ya udah, kalau emang tujuannya buat nunjukin, online aja. Terus uangnya, atau aku tanya kayak gini berapa? 1 juta, 1.500.000. Wah, mendingan buat kaum duafa aja deh. Ya nggak sih? Tapi kadang tuh kita gengsi gitu loh. Wah, kalau nggak ngirim karangan bunga ntar dibilang nggak loyal. Ya boleh, gua akan lihat lu ngirim karangan bunga, duitnya kasih dengan kaum duafa. Insya Allah tujuannya mulia. Benar. Zero cost buat saya, insya Allah. Tapi biasanya kan mungkin banyak kira-kira kamu yang pro kontra. Nah, kayaknya ini menjadi suatu tindakan yang patut dipuji mungkin. Ya pasti pro kontra Mas. Apa yang saya lakukan tujuannya buat ibadah, ya kan. Saya nikah, mereka yang menyumbang karangan bunga, ibadah, uangnya buat kaum duafa, bukan buat saya. Pasti kontranya adalah, wah kamu pasti ingin menghancurkan sektor penjualan karangan bunga, bla 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 bla. Ya untuk di wedding saya tidak gunakan itu. Tapi untuk di keperluan lain silahkan. Saya tidak melarang kalian kok, gitu loh. Kayaknya udah siap ya kamu ya dalam menerima kontra itu juga kayaknya ya. Ya, kontra dan dukungan itu adalah suatu hal yang artinya direspon. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, sudut pandang yang mana gitu. Sekali lagi saya mohon maaf buat kios-kios bunga, tidak bermaksud untuk menghilangkan pekerja kalian. Tapi di event saya yang saya buat Dianai sendiri ini, saya pengen melakukan ini untuk ibadah juga buat kalian yang membagi. Itu aja sih. Oke. Ya. Ayo, doanya buat kamu dan Nadia. Ya, saya mohon doanya pemirsa dari Starpro.
sekiranya saya ada banyak masalah, ada banyak salah, ada banyak perkataan yang tidak sopan pada saat tahun-tahun sebelumnya, saya mohon maaf. Saya minta restunya, minta doanya untuk kelancaran akad nikah saya, karena nikah adalah menyempurnakan ibadah saya. Semoga lancar buat acara saya. Terima kasih.